Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai sebuah potongan kisah menarik dari prequel novel Arwah Berduka paling terbaru yang keluar setelah volume ke-12-nya sudah selesai. Jadi seharusnya cerita ini baru ada setelah volume 12 tamat. Tapi untuk dapat mengisi kekosongan karena seharusnya jadwal uploadnya baru hari Selasa, maka pada hari Senin kita bahas sedikit cerita spin-off dulu, di mana judul dari chapter yang pertamanya adalah sebagai berikut, yaitu Hunter terlemah yang memiliki mimpi untuk bisa jadi pahlawan. Singkat cerita, di berbagai penjuru dunia ada tempat bernama Treasure Vault yang muncul secara alami. Relik yang dihasilkan dari tempat itu menjadi roda penggerak utama masyarakat di dunia arwah berduka. Karena itulah, zaman ini dipenuhi dengan sebuah prinsip bahwa kekuatan adalah segalanya. Jadi, jika seseorang berhasil mencapai puncak atau bisa menjadi hunter level 8, 9, dan juga 10, maka bagi mereka yang merupakan rakyat biasa, menjadi seorang bangsawan pun bukan sekadar mimpi, tapi itu adalah sebuah kepastian, alias itu adalah sebuah takdir yang tengah menunggu mereka di depan. Nah, dengan prinsip seperti di atas, maka profesi treasure hunter pun menjadi pekerjaan impian nomor 1 bagi anak-anak, dan juga pekerjaan nomor 1 yang paling tidak diinginkan oleh para orang tua untuk anak mereka. Menariknya, di antara berbagai macam profesi dari para hunter, pekerjaan yang paling diidamkan oleh anak laki-laki adalah menjadi seorang swordsman, alias menjadi seorang pendekat pedang. Mulai dari sanalah perjalanan pertama dari Cray akhirnya langsung dimulai. Suatu hari, seorang pria tua yang dulunya juga seorang treasure hunter dan kini mengajarkan ilmu pedang, dia memanggilku secara khusus di antara sekumpulan anak laki-laki yang sedang berlatih dengannya. Pada saat itu, langit pun tampak sangat gelap, ditambah awan bergelayut rendah, dan angin dingin mulai bertiup, seakan menjadi saksi dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, tanpa menunggu lama, master dari para pendekat pedang tersebut kini seketika langsung menghampiriku sambil berkata seperti ini kepadaku. Cray Andre, sebenarnya aku agak berat mengatakannya, tapi sepertinya kau sama sekali tidak punya bakat dalam pedang. Di momen itulah, aku pun awalnya nampak sangat terkejut. Itu adalah hal terakhir yang aku duga akan kudengar. Soalnya, di tempat ini ada banyak orang dari berbagai kota yang datang untuk belajar pedang, dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan selama ini belum pernah ada satupun yang dibilang nggak berbakat. Berdasarkan hal itu, maka aku pun langsung membalasnya. Tunggu dulu master, tapi aku ini sering banget latihan tanding sama Luke. Dan juga hampir setiap hari aku selalu bertarung melawannya dalam pertarungan adu kekuatan pedang. Dan menurutku, perbedaan kekuatan dari kita sama sekali tidak terlalu jauh. Bahkan aku pun mampu memberikan perlawanan, walaupun pada akhirnya aku tetap dikalahkan. Aku menyebut nama sahabat masa kecilku, yang juga merupakan rival terbesarku. Luke selalu dipuji karena bakatnya dalam pedang. Tentu saja, aku sadar kalau aku tidak sebaik dia, tapi tetap saja kami berlatih dengan cara yang sama. Jadi, kalau aku dibilang nggak punya bakat, ya jelas aku nggak bisa langsung menerimanya begitu saja. Dalam hatiku, masih menyala sebuah harapan, sebuah cahaya kecil yang tak mudah dipadamkan. Aku ingin bertarung di garis depan bersama Luke dan memimpin parti kami. Mendengar ucapan itu dari Cray, masternya pun kini seketika langsung membalas. Itu dia masalahnya. Luke Sikol memang punya bakat luar biasa. Tapi kau sudah sering latih tanding dengannya, tapi tetap begini aja. Aku menatapnya dengan bingung. Pria tua itu tampak semakin sulit membuka mulut. Langit di atas kami bergemuruh, seakan turut bergelung bersama perasaan gelisah di hatiku. Lagi pula Cray, kau sendiri sebenarnya tidak suka pedang. Tidak master, bukan gitu. Aku suka pedang, karena menjadi pendekar pedang adalah sesuatu yang sangat keren. Tapi setelah Cray sudah berkata, maka masternya pun kini langsung memotongnya. Hah, percayalah, swordsman itu sebenarnya tidak sekeren yang kau pikirkan. Menurutku, kau lebih cocok jadi thief. Tidak perlu kekuatan atau insting bertarung yang hebat, tapi tetap berguna bagi party.
Malah di Treasure Vault, peran Thief itu sangat penting. Bener Master, Thief memang keren, tapi Swordsman jauh lebih keren lagi daripada Thief. Lagi pula, Thief itu kan udah jadi incarannya Liz. Ditambah, aku juga sudah pernah belajar menjadi Thief dari masternya Liz. Tapi ketika aku baru latihan 1 kali, maka aku pun saat itu langsung diusir. Nah, pada kesempatan inilah, Cry pun langsung menjelaskan kepada kita bahwa faktanya, dalam kelompok kecilnya, orang yang selalu menarik tangannya ke berbagai tempat biasanya adalah Liz ataupun Luke. Kali ini Liz yang menang, jadi aku pun akhirnya ikut dengannya untuk belajar jadi Thief. Tapi, percobaanku berakhir kurang dari setengah hari. Bahkan tanpa pikir panjang, Master Thief dari Liz langsung berkata kepadaku. Katanya aku kurang daya tahan, kurang tekad, dan kurang perhatian sama sekitar. Jadi, gara-gara itu dia pun bilang kepadaku bahwa aku tidak cocok menjadi seorang Thief. Lalu setelah mendengarkan penjelasan dari Cry barusan, maka guru berpedangnya ini kini langsung berkata lagi kepada Cry, "Baiklah, kalau kamu gak bisa jadi Thief, gimana kalau kau jadi magi? Bisa menyerang dari belakang tanpa harus maju ke garis depan." Di momen ini, Cry langsung menjawabnya bahwa menurutnya kelas dari magi sudah dipilih lebih dulu oleh adiknya, yaitu oleh Lucia. Jadi gara-gara itu, tidak mungkin Cry ikutan jadi magi juga. Namun di saat Cry sudah menjelaskan seperti itu, maka master berpedangnya kini langsung berkata lagi kepada Cry, "Tak masalah, justru bagus kalau kakak adik sama-sama jadi magi. Berbeda dengan Swordsman, magi tidak perlu di garis depan, jadi lebih aman. Lagi pula, magi itu kunci serangan dalam party. Daripada terus bersaing dengan Luke, lebih baik kau pilih profesi lain. Siapa tahu tubuhmu yang tidak berotot malah lebih cocok untuk mengalirkan mana. Tapi, bukannya magi itu kebanyakan perempuan? Soalnya, pria biasanya lebih berotot, jadi lebih cocok buat maju ke depan." Pria tua itu hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran kesal, putus asa, dan mungkin juga kasihan. Langit di atas masih bergemuruh, seakan menjadi saksi perdebatan nasib yang saat ini tengah terjadi. "Sudahlah, kau lebih baik jadi magi. Sejujurnya aku agak kesal mengatakan ini. Tapi, garis depan adalah pilar dari sebuah party. Dan untuk itu, kau sama sekali tidak punya bakat atau tekad yang dibutuhkan. Kalau mau realistis, magi adalah satu-satunya peluang yang kau punya." Kalimat itu bergema di kepalaku, menusuk dan juga menyayat hatiku. Tapi di tengah gelapnya perasaan, masih ada cahaya kecil di hatiku, yaitu sebuah cahaya keyakinan bahwa suatu saat nanti aku, Cry Andre, akan menemukan jalanku sendiri. Tak peduli apa yang orang lain katakan, tak peduli betapa gelapnya awan di atas, aku akan menjadi pahlawan. Pahlawan versiku sendiri, alias pahlawan yang tak akan pernah terlupakan, walaupun aku nantinya akan mati. Singkat cerita, setelah Cry sudah diusir oleh master atau guru berpedangnya, maka pada keesokan harinya, Cry pun kini langsung pergi menuju ke tempat dari gurunya Lucia, yaitu seorang nenek tua yang cukup terkenal sebagai magi di kota. Di momen itulah, nenek tua ini kini langsung membuka matanya lebar-lebar saat melihat bola kristal yang aku sentuh dalam proses seleksi elemen sihir, di mana di dalam praktiknya, bola kristal itu awalnya sempat menyala dengan sangat terang, lalu setelah itu, tiba-tiba saja warna bola kristalnya langsung berubah jadi gelap, alias nggak ada satupun cahaya yang keluar lagi dari bolanya. Menyaksikan hal itu, nenek penyihir tersebut akhirnya langsung berkata kepadaku, "Astaga, angka mana ini? Aku sudah jadi magi selama 50 tahun, tapi tak pernah sekalipun membayangkan sesuatu seperti ini," katanya sambil bergumam, tercengang, dan juga tidak percaya. Sudah jadi anggapan umum kalau yang paling sukses jadi magi biasanya perempuan. Tapi kalau aku memang punya bakat, jadi magi juga kelihatannya nggak buruk. Dipikir-pikir, dibandingkan ngangkat pedang berat di garis depan, pakai sihir kayaknya lebih enak juga. Hanya melambai tangan, bergumam, kemudian boom, sihir terjadi. Adikku, Lucia,
Udah lebih dulu seneng banget waktu dibilang jenius sama nenek ini. Lucia itu imut dan masih 8 tahun. Jadi mungkin nenek cuma pengen dia seneng. Tapi kalau gitu, ini artinya kami bakal jadi kakak beradik magi jenius dong. Wah, ini kesempatan buat nunjukin wibawa kakak nih. Saat aku menatap nenek dengan penuh harapan, beliau malah memandangku seolah aku ini makhluk malang. Matanya yang tadinya berbinar, seketika menjadi redup, lalu katanya pelan, "Bukan itu. Kamu ini justru tidak punya bakat sama sekali. Dari hasil tes yang lain juga, kamu kurang fokus. Tidak punya gairah untuk sihir, imajinasimu kurang. Aku pikir semua orang bisa jadi magi asalkan punya sedikit bakat. Tapi ternyata ada juga orang yang benar-benar tidak punya bakat. Sedangkan adikmu itu luar biasa berbakat. Jadi terima sajalah, karena faktanya dunia ini memang kejam." Mendengar ucapan itu dari si nenek, Krai pun awalnya sempat berkata bahwa Krai sudah mempersiapkan dirinya sejak lama. Bahkan Krai sudah menulis banyak sekali buku, alias banyak sekali grimoire tentang cara menggunakan sihir. Berdasarkan hal tersebut, Krai pun langsung menunjukkan semua buku catatannya yang penuh dengan daftar sihir kepada si nenek barusan. Semua isi dari buku itu adalah sebuah karya tulisan-tulisan karangan Krai yang tercipta dari mimpinya, mulai dari buku teknik sihir absurd, buku teknik berpedang, buku menari, dan juga buku menjadi alkemis. Tapi sayangnya, walaupun Krai sudah berusaha sekuat tenaga untuk dapat meyakinkannya, namun kenyataannya, nenek bahkan gak menyentuhnya sama sekali. Beliau justru cuma menghela napas dan berkata dengan nada bijak, "Dengar nak, aku bilang begini demi kebaikanmu. Mungkin kamu memang tidak berbakat sebagai treasure hunter. Tapi kalau tetap mau jadi hunter, sebaiknya cari pekerjaan lain. Ini satu-satunya saran yang bisa kuberikan." Lalu aku harus jadi apa dong? Teman-temanku semuanya sudah menentukan jalan mereka di percobaan pertama. Langit di luar jendela tampak gelap, seakan turut gelisah menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Kalau gitu, aku ikut Ansem jadi heavy warrior aja deh. Atau lebih tepatnya, mungkin lebih ke paladin. Dia juga belajar ilmu keimanan sih. Ansem itu lebih kecil dariku dan berhati lembut. Tapi kalau dia bisa diakui punya bakat, mungkin aku juga bisa. Kalau begitu, buku sihir yang kubuat ini nanti aku kasih ke Lucia saja. Nenek menatapku dari atas ke bawah, lalu mengusap kepalaku dengan tangannya yang kurus. Sentuhannya lembut, tapi entah kenapa terasa dingin. Jangan. Yah, kalau gitu aku harus jadi apa nih? Jadi thief aja katanya nggak bisa, jadi magi juga nggak bisa, jadi paladin nggak dibolehin, apalagi jadi pendekar pedang beneran. Nenek memasang ekspresi seperti baru saja ditanya hal yang benar-benar sulit. Matanya menyipit, dahinya berkernit, seakan tengah mencari jawaban yang paling bijaksana. Bagaimana kalau jadi alkemis? Alkemis tidak butuh mana atau tenaga fisik. Cukup mengandalkan pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan sedikit keberuntungan. Alkemis itu udah dipilih sama Sitri, jadi aku tidak bisa jadi alkemis juga kayak dia. Sitri itu anak yang baik hati. Sama sepertiku, dia juga masih bingung mau jadi apa, makanya dia sering bertanya dengan ragu-ragu. Dari beberapa ide yang kupikirkan, aku kasih salah satunya ke dia. Lagi pula, dia juga sudah mulai belajar sendiri di perpustakaan, jadi aku nggak mau ganggu. Lagian, kalau soal alkemis, satu orang aja udah cukup. Beda sama swordman atau magi. Ya udah, kalau gitu aku pilih yang lain aja deh. Memang sih, profesi keren kayak swordman, magi, thief, paladin, sampai alchemist, semuanya udah diambil orang lain. Tapi aku masih punya ide lain. Dengan penuh percaya diri, aku menatap nenek magi yang dari tadi ngeliatin aku kayak anak malang. "Nenek, kalau gitu aku mau jadi dancer atau bard aja. Karena dengan menjadi penari, maka aku pun pasti bisa menaklukkan dunia dengan menggunakan kekuatanku." Di momen itulah nenek pun langsung menjadi sangat terkejut. Serta tanpa menunggu lama, nenek itu langsung menangis sambil memelukku dengan sangat erat. Dan juga sambil berkata seperti ini kepada Krai. "Oh, anak malang yang sangat kasihan. Hunter yang bernyanyi dan menari, mana ada profesi yang seperti itu? Bahkan profesi itu sendiri saja tidak pernah ada di dunia ini. Dengar nak,
Demi kebaikanmu, lebih baik jangan jadi penari. Di momen itulah, langit di luar jendela bergemuruh pelan, seakan turut menjadi saksi atas sebuah keputusan yang tengah bergelayut di hatiku. Tapi, walau dunia seakan menentang, walau takdir tengah bergelung gelap, aku masih punya keyakinan bahwa suatu saat nanti aku pasti akan menemukan jalan hidupku sendiri. Oh iya, sebelum lupa, dari cerita ini kita dapat penjelasan awal bahwa orang yang menciptakan kelas dari penari atau kelas dari dancer, dia adalah Cray. Jadi, job yang sekarang dipakai oleh Kaiser aslinya adalah buatan Cray. Ditambah Kaiser juga sudah membaca buku panduan menari dari Cray. Gara-gara itu, Kaiser pun bisa jadi hunter level 8, kayak temen-temen dari Cray yang lainnya. Nah, gara-gara semua kejadian di atas, akhirnya aku nggak jadi apa-apa dan cuma mondar-mandir dari satu mentor ke mentor lain selama 5 tahun. Meskipun pada akhirnya, aku selalu dianggap tidak berguna. Dan juga aku selalu diusir oleh para mentor-mentorku itu. Tapi meskipun begitu, sekarang kalau dipikir-pikir lagi, aku benar-benar bersyukur karena ada yang stop aku buat jadi penari atau menjadi dancer. Coba saja kalau aku nekat, mungkin aku hanya akan menjadi badut yang terlunta-lunta, bukan pahlawan yang nantinya dikenang. Takdir kadang memang punya cara aneh untuk menjaga kita dari pilihan yang keliru, walau saat terjadi rasanya pahit dan menyedihkan. Lalu setelah beberapa tahun, sekarang tibalah hari penentuan. Aku yang nggak punya bakat, nggak punya semangat, dan bahkan nggak punya profesi, akhirnya terpaksa jadi pemimpin parti arwah berduka, karena kenyataannya aku udah dipaksa oleh teman-teman masa kecilku. Dan juga aku sama sekali nggak punya pilihan. Begitulah, aku dan teman-teman masa kecilku membentuk parti terkuat. Dan tanpa sadar, kami malah jadi bagian dari generasi emas para treasure hunter. Tapi waktu itu aku sama sekali nggak tahu kalau masa depan bakal begini. Tak pernah terlintas di benakku bahwa aku yang dianggap tak berguna nantinya akan menjadi cahaya yang menyinari jalan bagi yang lain, yaitu menjadi pahlawan dari sebuah kisah absurd yang seharusnya sama sekali tidak bisa terjadi. Tapi itulah hidup. Pada saat paling gelap, cahaya justru tengah menunggu di ujung jalan ini. Nah, itulah semua isi bocoran cerita lengkap dari kisah masa lalu Cray ketika dirinya pertama kali memutuskan untuk dapat menjadi seorang hunter. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini dan salam baku hantam.